apa kabar? Welcome back to channel Resuto Entertainment. Di video kali ini kita akan merekap serial drama Korea Taxi Driver yang diadaptasi dari webcomic Mobem Taxi karya Carlos dan diilustrasikan oleh Lee Jae-jin. Dan yang membuat kita ingin merekap drama ini adalah alur cerita dramanya yang berdasarkan kisah nyata, guys. Oke, kita akan merekap episode 1 dan menjelaskan tentang terbentuknya tim Taxi Driver. Di episode 1, drama dimulai dari kasus yang berdasarkan kisah nyata. Cho Do-chul yang telah menjalani hukuman 10 tahun penjara karena pelecehan seksual pada anak di bawah umur, dan pada hari itu akan dibebaskan dari penjara, guys. Banyak masyarakat yang menghujat dan meminta Cho Do-chul jangan dibebaskan. Masyarakat protes Cho Do-chul seharusnya dihukum seumur hidup. Tapi semua itu sudah keputusan pengadilan bahwa Cho Do-chul dibebaskan. Dan peran jagoan kita di drama ini adalah menjemput Cho Do-chul dengan taksi mewah. Dan banyak para wartawan yang kepo mengikuti taksi mewah itu, guys. Kejar-kejaran pun terjadi. Taksi mewah secara mengejutkan berbelok arah, membuat para wartawan tertinggal. Ternyata semua itu sudah direncanakan, guys. Dari Bak Ji-on yang tiba-tiba mobilnya mogok dan menghadang para mobil wartawan itu, dan Ah Go-eun menjadi operator yang memberikan petunjuk jalan. Cho Do-chul tertawa melihat kehebatan si sopir taksi. Tapi Cho Do-chul terkejut karena taksi itu tidak mengarah ke tempat tujuannya. Cho Do-chul menjeram Kim Do-ki. Tentu saja dengan mudah Kim Do-ki membuat pingsan si Cho Do-chul, guys. Ternyata di dalam terowongan ada taksi lain, taksi mewah yang dikendarai oleh Jang Sung-chul. Kim Do-ki menunjukkan kehebatan aksi mengemudinya dan melemparkan barang-barangnya Cho Do-chul ke taksi yang dikendarai oleh Jang Sung-chul, guys. Kemudian berhenti di samping sebuah pos. Choi Kyung-ko mencopot stiker taksi dan taksi hitam itu berubah menjadi mobil biasa dan juga secara otomatis mengganti plat nomor mobil. Wow, sangat terorganisir, guys. Dan para wartawan yang nggak tahu mengikuti taksi yang dikendarai oleh Jang Sung-chul. Ternyata Cho Do-chul dibawa dan dipenjarakan di suatu ruangan bawah tanah milik Bae Sung-mi. Cho Do-chul memang tidak layak untuk dibebaskan. Seharusnya dihukum seumur hidup, guys. Di sini Mimin akan menjelaskan karakter Cho Do-chul, si penjahat pedofil, ternyata diangkat dari kisah nyata, guys, yaitu Cho Do-sun, pelaku penculikan dan pemerkosaan gadis berusia 8 tahun. Dan kejadian itu terjadi pada tanggal 11 Desember 2008. Cho Do-sun ternyata sebelumnya juga melakukan berbagai kejahatan seperti di tahun 1970, Cho Do-sun mencuri sepeda tetapi diberikan keringanan hukuman karena usianya yang masih terlalu muda. Pada tahun 1972, Cho Do-sun dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan di pusat penahanan remaja karena memeras uang dari warung di pinggir jalan, guys. Pada tahun 1977, Cho Do-sun dijatuhi hukuman 8 bulan penjara karena kebiasaan mencuri. Pada tahun 1983, pada usia 31 tahun, Cho Do-sun memperkosa seorang wanita berusia 19 tahun yang bekerja di dekat tempat tinggalnya. Karena penganiayaan dan pemerkosaan, wanita itu membutuhkan perawatan selama 30 hari untuk pulih, guys. Dan Cho Do-sun hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kejahatan ini. Setelah dibebaskan, Cho Do-sun didenda beberapa kali karena berbagai kejahatan kekerasan, termasuk penyerangan seorang nyonya rumah bar. Pada tahun 1995, saat mabuk, Cho Do-sun menyerang seorang pria berusia 60-an sampai mati, guys. Karena Cho Do-sun dianggap lemah, Cho Do-sun hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan dirawat di rumah sakit jiwa. Wah, istrinya Cho Do-sun hanya memberikan tanggapan suaminya melakukan kejahatan karena pengaruh alkohol. Pada tanggal 11 Desember 2008, siswi perempuan sekolah dasar berusia 8 tahun Kim Na-young sedang dalam perjalanan ke sekolah. Cho Do-sun yang berusia 57 tahun dengan kondisi mabuk menculik Na-young dan memperkosanya. Kejadiannya menyeramkan, guys. Cho Do-sun lalu meninggalkan Na-young di kamar mandi gereja. Kim Na-young ditemukan kedua orang tuanya dan dibawa ke rumah sakit. Kim Na-young mengalami luka di organ dalamnya, tetapi selamat dari kejadian itu. Tapi Kim Na-young mendapatkan luka permanen dan non-tulang berupa luka traumatis di perut. Cho Do-sun awalnya dihukum seumur hidup, tapi karena alkohol, Cho Do-sun hanya dipenjara selama 12 tahun penjara, guys. Banyak petisi yang ditinggalkan oleh masyarakat di situs Bluehost yang menyerukan pengadilan ulang. Kasus ini akhirnya diangkat ke film Korea berjudul Hope. Menurut pendapat kalian gimana, guys? Di drama ini juga diperlihatkan saat Kim Do-ki mengantar penumpang di jalan raya dan melihat kejadian sebuah mobil sekolah anak-anak dikejar, dihadang dengan mobil, seperti intimidasi oleh mobil dengan beberapa orang dewasa di dalamnya, guys. Membuat anak-anak di dalam mobil sekolah itu menangis ketakutan. Tanpa pikir panjang, Kim Do-ki langsung menghentikan aksi intimidasi itu dengan membuat orang-orang itu marah. Jika cerita, Kim Do-ki langsung menghajar ketiga orang itu, guys. Di drama ini sudah ditunjukkan bahwa menakuti, mengintimidasi anak kecil harus ditindak dengan tegas. Apalagi perbuatan seperti yang dilakukan oleh Cho Do-sun, seharusnya dihukum mati, guys.
Cho Do-sun dibebaskan pada tanggal 12 Desember 2020 dan akan kembali ke tempat istrinya di Ansan, dan diketahui letak rumahnya itu kurang lebih 1 km dari rumah Nayeong, guys. Mimin jadi keinget drama Moss, guys. Ceritanya Kang Duk-so yang selalu menguntit Oh Bong-gi, tapi Kang Duk-so dibunuh oleh Jung Barum. Oke, kita kembali ke topik. Publik Korea marah karena pembebasan Cho Do-sun, guys. Gelombang unjuk rasa menyerukan eksekusi Cho Do-sun dan kebiri Cho Do-sun. Untuk meredam kemarahan publik, kepolisian berjanji untuk mengawasi Cho Do-sun sepanjang waktu, memasang 35 kamera pengawas dan mendirikan pos polisi baru di sekitar lingkungan rumah Cho Do-sun, guys. Selain itu, Cho Do-sun juga akan dikenakan sebuah perangkat pemantau elektronik selama 7 tahun. Dan ada berita mengejutkan lagi, guys. Cho Do-sun dan istrinya berencana untuk membuka bisnis kopi dan wifi. What the fuck? Ternyata drama Taxi Driver ini adalah jawaban dari doa orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Dan di akhir drama episode pertama, terlihat si penjahat pedofil ditahan di penjara bawah tanah, guys. Gimana pendapat kamu? Kasus kriminal lain yang diangkat drama Taxi Driver di episode 1 ini adalah kasus Nam Gyo-jung, pria yang membunuh ibunya Kim Do-ki. Diangkat dari kisah nyata kasus Jong Nam-gyu, seorang pembunuh berantai yang terkenal di Korea Selatan, guys, yang telah membunuh korbannya mulai tahun 2004 sampai 2006. Menurut beberapa sumber, total meninggal berjumlah 15 orang dan korban yang terluka ada 19 orang, guys. Jong Nam-gyu dikenal sangat cerdik membunuh korban dengan cara senjata yang berbeda untuk mengelabui polisi. Dan jika ada saksi saat Jong Nam-gyu melakukan kejahatan, Jong Nam-gyu pasti akan membunuhnya juga. Jong Nam-gyu ditangkap pada tanggal 26 April 2006 dan pada tanggal 12 April 2007, Jong Nam-gyu dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung dan ditahan di pusat penahanan Seoul. Tapi pada tanggal 21 November 2009, Jong Nam-gyu bunuh diri. Lee Ji-hoon sebagai Kim Do-ki. Kim Do-ki seorang yang memiliki intuisi bawaan, penilaian yang dingin, seorang yang fleksibel dengan rasa humor, keberanian yang tidak akan tergoyahkan dalam kondisi apapun, dan fisik yang kuat ketika menghadapi banyak musuh. Kim Do-ki lulusan Akademi Angkatan Laut dan mantan kapten grup misi khusus ke-707. Selain itu, Kim Do-ki juga berasal dari keluarga yang biasa, yang ibunya dibunuh secara tragis oleh seorang pembunuh berantai, guys. Kim Do-ki direkrut sebagai sopir taksi oleh mastermind di balik Rainbow Taxi, Jang Sung-chul. Karena Jang Sung-chul melihat Kim Do-ki seperti dirinya di waktu muda yang meminta keadilan hukum. Kim Do-ki menjadi pengatur perencana strategi dalam misi dan rekan anggota timnya mengikutinya. Dan untuk benar-benar menghancurkan lawan, Kim Do-ki melintasi semua genre tanpa ragu-ragu, guys. Kim Do-ki sangat hangat, menggoda, dan mematikan. Selain kemampuannya di lapangan yang hebat, Kim Do-ki juga bisa memasak lauk pauk dan sangat menyukai kebersihan. Bekerja tanpa istirahat, selalu mengisi waktunya untuk mengerjakan sesuatu, dan kalau dia beristirahat dan tertidur, mimpi buruknya menghampirinya, guys. Tidak seperti penampilan luarnya yang dibakar dengan dendam terhadap pelaku pembunuhan ibunya, Kim Do-ki sangat rapuh di dalam hatinya dengan luka yang tidak dapat diperbaiki. Kim Do-ki menjadi seorang supir taksi mewah yang ditugaskan untuk menyelesaikan aksi balas dendam atas nama korban yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Sesuai dengan genre dramanya, Kim Do-ki akan menggunakan kekerasan pertarungan untuk menyelesaikan berbagai balas dendam, guys. Esom sebagai Kang Hana, Jaksa Divisi Kriminal 2 Kantor Kejaksaan Distrik Seoul Utara. Kang Hana sering mendapat panggilan sebagai orang aneh, selalu tampil keren dan percaya diri, dan juga sangat agresif memburu kelemahan lawannya. Berkat semangat dan ketekunannya, Kang Hana dipilih oleh wakil jaksa dan saat ini bertanggung jawab atas praktek yayasan Bluebird yang dipimpin oleh Jang Sung-chul. Kang Hana tidak tertarik pada hal-hal seperti hierarki, konflik, dan jabatan, dan keuletan dalam menindaklanjuti suatu kasus dilakukannya hanya demi keadilan. Kang Hana juga yang menyebabkan wakil jaksa mengalami gangguan pengendalian amarah. Kang Hana selalu bangga pada dirinya sendiri. Setelah mempelajari rahasia taksi pelangi, Kang Hana terus-menerus mengejar keberadaan atau melakukan terus penyelidikan di luar kekuasaan publik. Tapi Kang Hana juga merasakan kebingungan antara kekuatan publik dan balas dendam pribadi yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum, penuntutan, dan polisi, guys. Kang Hana menjadi tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh Kim Do-ki. Kim Ah-sung sebagai Jang Sung-chul. Jang Sung-chul adalah CEO perusahaan taksi pelangi dan juga sebagai direktur Bluebird, sebuah yayasan nirlaba yang didirikan untuk membantu para korban kejahatan. Diceritakan karena kedua orang tuanya yang merupakan pemilik lokal yang menjalankan perusahaan taksi, Jang Sung-chul dibesarkan dalam keluarga kaya. Suatu hari orang tuanya mengalami tragedi dibunuh oleh seorang pembunuh berantai yang hanya membunuh orang tua dan orang yang lemah. Jang Sung-chul menjadi kesal dengan si pembunuh karena memperagakan kembali di tempat pembunuhan orang tuanya dengan santai dan seolah tidak bersalah, guys.
Jang Sung Chol ingin menghajar si pembunuh, tetapi polisi malah melindungi si pembunuh dan menyalahkannya tentang tindakan kekerasan, guys. Akhirnya dari peristiwa itu, ketidakpercayaan Jang Sung Chol terhadap hukum dimulai, guys. Saat menjalankan perusahaan taksi ayahnya, Jang Sung Chol bekerja untuk membantu orang dengan luka dan rasa sakit yang sama melalui yayasan korban kejahatan yang disebut dengan Pusat Dukungan Bluebird. Saat Jang Sung Chol terus-menerus menyaksikan kebencian para korban kejahatan di Pusat Dukungan Bluebird, Jang Sung Chol merasakan ternyata sangat banyak sekali kelemahan di jaringan hukum masyarakat daripada yang diharapkannya, dan kelemahan hukum itu dimanfaatkan oleh oknum, guys. Jadi sejak peristiwa itu, Jang Sung Chol membuat perusahaan taksi yang sangat spesial dengan mengumpulkan orang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Secara eksternal, Jang Sung Chol menjabat sebagai ketua Pusat Dukungan Bluebird dan banyak mensponsori korban dan memimpin perusahaan taksi pelangi yang mengutuk mereka yang melakukan ilegalitas di titik buta kekuasaan publik, guys. Jang Sung Chol adalah orang yang tahu bagaimana mendekati mereka yang terluka parah dan terluka lebih dari siapapun dan mengetahui cara untuk menghangatkan dan menghibur para korban. Pada saat yang sama, Jang Sung Chol juga dikenal kejam terhadap penjahat dan sangat ramah terhadap para korban kejahatan, guys. Pyo Ye-jin sebagai Go-eun, seorang karyawan Departemen Akuntansi Taksi Pelangi, dan juga memperkenalkan dirinya sebagai pakar IT dan seorang peretas. Go-eun adalah siswa sekolah menengah biasa dengan banyak mimpi, sampai kakaknya yang spesial bunuh diri. Go-eun tidak mengikuti orang tuanya yang ingin berimigrasi ke Kanada. Go-eun lebih tertarik dan belajar teknik hacking komputer, selalu berterus terang dengan nada tinggi, mengatakan dengan lantang apa yang ada di pikirannya, dan menjadi kesalahpahaman. Go-eun sebagai orang muda datang ke masyarakat dengan luka dan ada rasa permusuhan terhadap orang lain, tetapi sebenarnya sama sekali tidak ada niat jahat. Go-eun bergabung sebagai anggota taksi mewah setelah menerima tawaran dari CEO Jang Sung Chol. CEO Jang Sung Chol adalah teman orang tuanya Go-eun. Go-eun tinggal di sebuah villa yang disediakan oleh Jang Sung Chol. Jang Hyuk-jin sebagai Cheo Kyung-gu, seorang insinyur pemeliharaan yang bekerja untuk perusahaan taksi pelangi. Cheo Kyung-gu adalah seorang peneliti pengembangan untuk mobil baru di sebuah perusahaan mobil, dan saat ini bertanggung jawab atas ruang pemeliharaan transportasi pelangi, guys. Saat layanan taksi mewah dimulai, Cheo Kyung-gu mengembangkan penemuan yang akan meningkatkan kemampuan taksi mewah. Karena kepribadiannya yang ceria, sepertinya Cheo Kyung-gu hidup tanpa luka. Tetapi ada luka yang dalam di hatinya, karena Cheo Kyung-gu mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki luka. Bulat sekali, guys. Bayoram sebagai Bak Jin-on, seorang insinyur pemeliharaan yang bekerja untuk perusahaan taksi pelangi. Julukannya adalah MacGyver dari Korea, yang pernah menjadi mekanik maskapai penerbangan terkenal dan memiliki keterampilan tangan yang sangat baik untuk mengubah Dungcha menjadi mobil sport. Selalu bekerja sama dengan Choi Kyung-go. Bak Jin-on juga sebagai kepala eksekutif, tetapi karena kepribadiannya yang pendiam, Bak Jin-on melakukan semua jenis pekerjaan seperti pemeliharaan, perbaikan, cuci mobil, dan sebagai pengemudi. Selamanya dengan Choi Kyung-go adalah anggota taksi teladan. Bak Jin-on tidak bisa menolak suatu misi yang menakutkan, hanya bisa berdoa menghadapi misi itu, tapi rekan-rekannya pasti membantunya. Yoo Sung-mok sebagai Cho Jin-woo, wakil jaksa dari kantor kejaksaan Seoul Utara. Cho Jin-woo adalah sahabat Jang Sung Chol waktu sekolah. Cho Jin-woo adalah tipikal jaksa yang prioritas utamanya adalah keselamatan dirinya sendiri dan organisasinya, guys. Dan Cho Jin-woo sangat membenci terjadinya hal-hal yang tiba-tiba dan tidak terduga. Cha Ji-yeon sebagai Baek Sung-mi, CEO Nakwon Credit, dijuluki The Godmother. Baek Sung-mi adalah sosok yang sangat terkenal dan berpengaruh dalam ekonomi bawah tanah. Baek Sung-mi memiliki penampilan yang tidak dikenal, ekspresi yang tidak dipahami, dan tampilan yang tidak dapat dibedakan apakah Baek Sung-mi adalah sekutu atau musuh. Baek Sung-mi juga tidak pernah mempercayai orang. Baek Sung-mi hanya meyakini uang. Baek Sung-mi juga membentuk semacam hubungan bisnis dengan Jang Sung Chol. Dan sepertinya Baek Sung-mi mengambil alih dan mengkarantina serta membuang penjahat yang dibebaskan oleh hukum. Apa yang Baek Sung-mi terima dari Jang Sung Chol sebagai balasannya tidak dijelaskan secara akurat, guys. Baek Sung-mi melihat dan ingin Kim Do-ki bekerja untuknya. Lee Yoo-jun sebagai investigator Wang Min-ho, penyelidik di kantor kejaksaan Seoul Utara sebagai tangan kanan Kang Hana, seorang penyelidik laboratorium, seorang yang penuh perhatian dan ramah.
Sejak dari kecil, Wang Minho aktif sebagai pemain gulat dan telah menerima 4 gelar guys. Setelah pensiun karena cedera, Wang Minho menjadi penyidik di kantor kejaksaan. Di episode 11, Wang Minho menemukan saksi dan meninggal setelah bertengkar dengan dua saudara kembar Yong Tai dan Sok Tai. Kang Hana terkejut saat melihat Wang Minho tidak bernyawa lagi, dan sepertinya Kang Hana akan bekerja sama dengan Kim Do-ki. Oke guys, terima kasih sudah menonton alur cerita drama Taxi Driver part yang pertama di video ini. Sampai jumpa di video Taxi Driver part yang kedua ya. Bye bye.